di koperasi di BCA ini, berapapun penghasilan dibagi dua. Kalau memang Pak Hengki keberatan terkait dengan hal itu silakan. Kalau memang beliau ini dari Marin meminta supaya ada penambahan sekitar 15 miliar, itu silakan, itu berproses dari mereka. Sekalipun besok kalau ada pencairan 15 miliar, kami dan Mandoko pun juga tidak akan terima. Karena itu akan jatuh sebagai utang bagi kami juga, seperti itu. Tetapi dari kami, yang sudah kami sepakati terkait dengan 4,2 sekian miliar itu, yang nanti akan dibagi dua, kami hanya minta dari 4 miliar lebih, berikan setengah yang menjadi hak daripada marga Mandoko. Itu yang mereka cairkan saja. Ya, serasa pihak manajemen pun juga pasti akan paham, karena di sini ada dua suku, ada Marin dan juga ada Mandoko. Yang saat ini menuntut adalah Mandoko, Pak. Jadi kalau saya berpikir untuk di pihak perusahaan, lebih baik kalau dari Mandoko mereka sudah terima dengan pencairan ini, sudah cairkan untuk mereka. Karena bahwa mereka tidak bisa nantinya akan membendung apabila semua juga ikut aksi nantinya. Harusnya berpikir, oke, Mandoko saat ini meminta ini, berikan. Tidak menjadi masalah sebetulnya. Kita kok. Lagi pula itu kan mereka punya hak juga. Besok pun juga kalaupun pada saat pencairan akan tercatat bahwa Mandoko sudah menerima sekian. Marin belum terima karena belum sepakat. Tapi dari Mandoko kami sudah siap. Oleh karena itu kami datang meminta kepada pasukan, sampaikan kepada pihak manajemen untuk segera mencairkan uang yang menjadi hak daripada Mandoko. Yang akan bertanggung jawab di situ juga kan pasti kan dari pengurus koperasi atas nama Pak Ketua 2 dari Mandoko, kan begitu? Ya begini, saya paham untuk posisinya. Ceknya satu, kan dikeluarkan semua. Yang Mandoko punya ambil, di cek di sana. Marin dengan Hengki kan bawa atur di situ. Uang kan kita tidak ambil, kita punya. Jadi persoalan cairkan semua. Kasih yang Mandoko punya sendiri. Karena selama ini kita kan bukan hitung prorata, kita hitung semua bagi dua. Kan begitu. Jadi cair bagi dua, dapat bagi dua. Kapan kita bagi prorata? Enggak pernah. Kalau mau prorata ya bagi 9. Kenapa cuma bagi dua? Kita tidak 9 kepala keluarga ya. Jadi itu sampaikan aja, masukkan di bos. Sudah cair. Yang ini dua terpisah, yang ini sudah safe lah di bank sana. Kalau Marin setuju, akhirnya kan tidak ada tambahan juga. Pencairan di bank itu. Kecuali kalau ada tambahan, oke lah. Kalian keberatan, kita keberatan. Karena mau ada tambahan. Lu ini udah terlalu lama saya bisa komplain, kalian perbuatan tidak menyenangkan ini. Hal yang sepele aja kok. Itu aja dari dulu saya dari kemarin saya udah ngomong belum. Saya kira gitu Pak. Segera dicairkan semua. Lalu saya ini kasih pindah, yang ini taruh itu nanti teknis saja. Itu kasih dengan benar pun. Hal teknis itu bukan saja. Hal teknis saja. Ketua koperasinya siapa yang dengan? Ada semua udah ada di sana. Wakil dari Mandoko, Marin punya Pak Domi. Ya, maksudnya yang ketuanya dari Mandoko apa dari? Ketua Mandoko ada, ketua Marin juga. Ketua ini ketua. Yang Marin ketua. Ketua siapa? Pak Domi. Jadi kita juga pertegas juga. Ketua 1, ketua 2 itu tidak ada bedanya. Semuanya tugasnya sama dan wewenangnya sama. Ya, Saya harus ikut. begini pasukan. Kalau memang ketua juga menjamin tentang itu, kan itu dibagi dua kan, Bapak bilang. Ya sudah, kalau memang nanti bikin itu nanti akan sampaikan kepada bos di atas. Begini Pak, kenapa sampai saya pun ikut serta begini Pak? Kita ini ditekan dari anggota. Terlalu banyak telepon ini. Iya, ngerti. Orang luar masuk ke rumah sana tidak mampu bendung. Ya, hanya cuma cek barang ini. Iya. Ya. Ini janji hari ke hari Jumat sudah ulur lagi ke hari Senin. Kita ini ditekan terus. Aduh, ini bapak tidak rasa karena bapak di sini. Jadi gini Pak, yang saya dengar dari pasukan, kita juga diancam oleh bagiannya Pak Hengki. Kalau itu dicairkan, maka saya akan melakukan aksi juga. Gitu. Jadi kami ini pihak perusahaan, sekarang Bapak Lurah datang. Kalau tidak cair, maka kami kira-kira gitu. Tapi ya puji Tuhan Bapak Lurah tidak ngomong. Nah, tapi ya bisa jadi nanti ngomongnya ke situ kan. Kalau tidak cair, misalnya gitu. Nah, kan yang tetap yang jadi bawa pelur itu kami yang jadi pesakitan itu. Bapak tadi ketua koperasi bilang begitu, betul juga Pak. Sekarang Hengki bikin surat resi Pak. Bapak, begitu. Bapak, kami serba salah kami ini. izin Bapak, saya datang ke sini bukan untuk saya pribadi atau sekian orang, tidak Bapak. Tapi banyak orang, kalau Pak Hengki saya jamin, itu internal dia dengan dia punya
Dia punya segelintir orang saja dan dia punya kepentingan. Saya yang datang ini untuk banyak orang, Pak. Oke. Demi Tuhan, Pak, saya tidak tipu. Sekarang oke Pak, kita mulai dapat ini beberapa poinnya. Nah sekarang saya kan tanya lagi tadi, seandainya nanti kami ngomong ke bos, kami harus sampaikan bahwa Marga Mandobo sebagai besar itu termasuk pengurus koperasi, ya mereka menyetujui bahwa pencairan ini. Nah sekarang persoalannya, bisa nggak Bapak Doan menjamin juga perusahaan? Kalau Hengki melakukan tindakan apa, Bapak Doan bisa nggak juga backup perusahaan? Itu dulu. Ada petugas berwajib tuh. Karena tindakan apa dulu, Pak? Bisa dia palang. Ya, kan harus dibuka lah. Itu ada petugas segala macam dibuka. Siap. Nah, artinya berarti Mandobo kan berarti memang tidak ikut sama dia kan? Kita tidak ikut siapa, ya. Lalu jujur Pak sebenarnya kami maunya juga. Jadi kan ada Pak Rudi kan, Ya. Bapak Doan pakai pengacara. Nah sebenarnya bisa juga Pak Rudi sampaikan kepada siapa ini, Hengki, bahwa ya gara-gara perbuatan Bapak yang bikin surat lalu ngancam perusahaan, karena dia sudah ngancam tuh, ada kalimatnya Palang kan di situ. Nah, itu sudah kategori mengancam itu. Dan itu pidana Pak, jelas. Nah, maksudnya coba beritahu dia juga Pak Rudi, beritahu dia bahwa yang Bapak lakukan itu masuk dalam kategori pidana Pak. Kalau Bapak yang mau belum ada butuh uang, jangan Bapak menghambat begini, karena perusahaan ini jadi si malakama kita cair, kita kena batunya dari dia. Maksudnya ini kan yang pakai pengacara, jadi bisa bantu juga kita untuk memberi pencerahan kepada Hengki. Bisa telepon dia atau dia. Kita hanya mau lihat tanggapan itu Rudi. Kan you kan dekat sama dia juga, kenal dia juga. Coba dia kita telepon Hengki. Ini Marga Mandobo sebagai besar ini dan pengurus koperasi tidak ada hambatan, orang ini sudah setuju untuk cair. Tolong Bapak, ya kalau Bapak belum butuh uang ya jangan Bapak ngancam perusahaan itu. Nah, gara-gara Bapak bikin surat itulah maka perusahaan ini sekarang jadi itu yang Bapak curiga ya boleh juga Bapak juga curiga begitu jadinya. Padahal tidak ada sama sekali Pak, saya jamin 1000% tidak sama sekali Pak. Justru kami itu banyak betulan dengan Hengki Pak. Mandobo itu marga paling sudah yang paling aman itu untuk BCA itu, jujur aja. Ya gitu teman ya. Itu jadi kami tidak pernah Pak sama Mandobo selama ini. Justru yang paling banyak benturan itu sama beliau itu sudah. Karena maksud kan Bapak Doan sudah tahu dia. Tolonglah juga bantu perusahaan ini. Intinya suratnya dia itu jangan sampai dia bisa tarik kembali lah surat itu. Tarik kembali surat itu supaya barang ini bisa juga kalau ini mau cari malam ini juga bisa sudah, nanti kita suruh kok. Oke, baik. Mas Yel, Coba kan dulu. saya ambil sederhananya kayak gini ya, omongnya ya Pak Yabu ya, masukan. Kalau memang dia mengirimkan surat model seperti itu, kenapa tidak dilaporkan polisi terkait dengan pengancaman saja? Buktinya surat. Buktinya sudah ada. Kenapa tidak dilaporkan? Kalau merasa terancam, laporkan ke polisi. Jalan hukum. Perusahaan sebesar ini kalau tidak punya orang legal yang mantap, kayaknya pertimbangkan kembali untuk tetap bertahan. Perusahaan sebenarnya harus punya orang legal yang kuat, yang bagus, yang ininya bisa maju. Kalau hanya ini kacau nanti Pak. Besok bisa pemalangan di mana-mana, Bapak Doan bingung nanti melangkah hukum seperti apa. Jadi saran saya terkait dengan Hengki, kalau dia mengirimkan surat seperti itu, surat saya sudah baca, isinya juga saya sudah tahu. Itu sifatnya pengancaman. Laporkan ke polisi yang terkait dengan pengancaman. Kenapa malah justru dari mereka melaporkan terkait dengan pasukan menghentikan melakukan pencairan? Laporkan aja dia terkait dengan pengancaman terhadap perusahaan. Kenapa tidak? Makanya saya sangat sayangkan sekali perusahaan BSC yang sebesar ini yang punya anak perusahaan cukup banyak, tapi legal hukumnya kurang begitu maksimal. Itu yang saya pikirkan itu agak sedikit perlu dipertimbangkan dan dilakukan evaluasi. Saran saya Hengki punya surat, kalau yang perusahaan merasakan terancam, lakukan pelaporan terkait dengan pengancaman. Dalil hukumnya kuat, pembuktian juga bagus Pak. Tidak ada masalah. Ya. Itu ya, terima kasih Rudi. Itu saran yang baik. Hanya memang praktek di lapangan itu ya Bapak sudah tahu lah gitu. Jadi kalau sudah paham itu kan proses membukanya itu ngeri Pak. Nah, tidak ada yang berani satu orang pun gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya kita punya perusahaan dari Bapak tahu lah apa yang saya maksudkan. Jadi
maksudnya kita ini sebenarnya baik-baik saja. Gitu. Tapi kalau kondisinya begini juga ya, saya juga mulai paham. Ya kita malam ini kan sampaikan kepada pimpinan. Iya, Nah, kita sampaikan. kita sampaikan nanti hasilnya bagaimana ya kita sampaikan. Nah, Oh. saya juga baru pertama kali itu berangkat ini ya. Ya. Nah, jadi selama ini saya tidak tahu karena sibuk yang lain. Jadi pelan-pelan kita ini. Kita tahu energinya Bapak Dorang seperti apa. Kita akan sampaikan seperti apa permintaan ini. Kalau sebetulnya mohon maaf Pak, sebetulnya kalau manajemen sudah setuju, kami akan proses juga. Malam ini pun bisa kita proses. Tinggal pembayarannya besok pagi kan gitu. Masalahnya apa yang kami sampaikan bukan keputusan saya. Ini keputusan Jadi manajemen. di atas bos itu masih ada. Tapi Kami ada pernah- masukan seperti ini, Ya. mungkin ada kesempatan juga ada Pak Som, bisa kita sampaikan siapa tahu ada kebijakan yang lain, kayak gitu ya. Tetap kami melaksanakan sebagai pelaksana Pak, bukan sisanya ada kali dengan Henry dan mesin buat apa? Justru Artinya pasukan Iya. Jangan tahu sedikit. Iya. Di daerah kami dalam bulan ini SAO harus dibayarkan. Nah setelah kita di Manobo, kami Manobo 7 marga besar ini ada subsidinya, sudah berharap bahwa dalam bulan ini harus dicairkan. Seharusnya tanggal 20 ke bawah. Nah ini sekarang kan sudah tanggal 29. Iya. Ah, inilah yang kita harus benar-benar segera dikeluarkan gitu, dicairkan. Untuk kita Manobo saja. Kalau Marin mau apa, itu terserah, itu urusan Bapak Dorang dengan Marin. Tapi kalau Manobo, ini tanggal 29, hari harus diselesaikan. Karena berharap masyarakat sudah sungguh kami, begitu. Iya. Ini masyarakat semua sudah sungguh Bang. Bulan ini kenapa harus tertunda sampai dengan sekarang ini? Ini baru kali kita telepon anggota semua telepon kami ini. Maka ini segera harus dilaksanakan. Karena ini tanggal 29 besok tanggal 30 habis bulan. Berarti nanti Bapak Dorang yang mengambil nanti ketemu resikonya. Hasil penjualan kemarin 10 hari. Berapa kali? Sambil lakukan kegiatan. Begitu kalau saran saya dalam waktu yang singkat ini mungkin bisa dicairkan untuk khusus kita Manobo saja. Begitu. Usulannya begitu ya Pak. Ya. Ya, jangan sampai lewat tanggal. Karena Jangan sampai lewat bulan aja. Nanti resikonya Masukan, tinggi. mungkin masukan dari permintaan dari kami juga, mewakili daripada Pak Ketua dan juga pengurus yang lain. Kami minta kalau bisa malam ini kami dapat informasi, ya dan tidaknya dilakukan pencarian bersama, khusus dari Manobo. Kalau Marin, kalau yang Pak Hengki Palang ya nanti berurusan dengan basi-basi. Dan kalau saya punya pendapat boleh, kalau selama ketua dari Marin, Pak Domin menyatakan untuk pencairan, selasa bisa dilakukan pencairan. Iya. Karena toh kalau besok pun juga kalau Hengki dilakukan pemalangan, yang akan buka adalah Domin. Iya. Seperti itu. Ya, Tidak jauh beda. apa yang disampaikan Bapak coba kita sampaikan ke pimpinan. Ya. Dan apa yang disampaikan Pak Rudi juga pas juga. Karena kita pemberian pencairan itu kan global. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada Pak Domin dan dia nyangguin, ya kita selesaikan aja. Ya. Gitu. Jadi beliau harus hadir, kita selesaikan. Tapi tetap keputusannya, apakah Bapak menunggu atau mungkin pokoknya besok pagi ada keputusannya seperti apa, mungkin begitu. Kami tunggu informasi. Oh. Ya. Kita tunggu. Mungkin Pak Domi bisa dihubung nggak Ibu? Bisa. Coba telepon dulu. Biar dengar semua. biar- Supaya dengar kalau kita, Iya. saya mau tanya ke semua. kalau ini Polres ya. Oh. Dengan Pak Hengki. Urusan Pak Indi juga. Mereka ada dilaporkan terkait dengan pilutan dari terkait Pak Hengki atas. Mungkin terkait. Dan prosesnya tetap gitu ya Pak ya, tetap pengajuan dari koperasi ya. Koperasi. Untuk dari kooperasi. Lalu kami di proses siapa aja? Mungkin teknisnya ya. Mungkin pengajuan dari kooperasi itu mungkin nilainya sesuai dengan nilai dari Manobo supaya tidak keluar global secara keseluruhan, karena jangan sampai dari Pak menyampaikan bahwa ayo kalian sudah cari kan kami punya uang. Nah, dan kami juga punya bukti bahwa
pengajuan pencairan kami hanya khusus untuk nilai yang untuk Manopo. Dari 200 yang dicairkan mungkin yang 2 miliar 100 misalnya.